Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Rini Channel Education. Semoga semakin hari semakin bersemangat untuk beredukasi. Video kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana memahami administrasi kepegawaian yang merupakan bagian dari KD 3.1 dari mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Ikuti videonya sampai selesai untuk informasi lengkapnya. Halo teman-teman, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu administrasi kepegawaian? Mari bersama-sama kita memahami administrasi kepegawaian. Kegiatan administrasi pasti dapat kita temui di berbagai kantor, baik itu dalam ruang lingkup pemerintahan maupun swasta. Setiap instansi yang memiliki pekerja harus memiliki bagian administrasi yang menangani masalah kepegawaian. Jika tidak ada bagian yang menangani kepegawaian, maka instansi itu akan mudah rapuh kinerjanya. Di sini saya akan coba menampilkan contoh gambar administrasi kepegawaian menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian untuk mempermudah pengelolaan pegawai. Pemutakhiran sistem administrasi kepegawaian yang ikut berkembang menyesuaikan zaman. Pemutakhiran sistem administrasi kepegawaian merupakan salah satu cara yang perlu ditempuh untuk menciptakan sistem yang efektif. Untuk mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir di setiap instansi, maka peran teknologi tidak bisa dikesampingkan. Selain memperbarui teknologi, tentunya seorang administrator perlu memberikan pembinaan pada pegawainya mengenai penggunaan teknologi dan pemahaman mengenai kepegawaian. Dalam hal ini, teman-teman akan mempelajari dan memahami mengenai definisi dari administrasi pegawai dan juga administrasi kepegawaian. Teman-teman juga akan mengetahui tentang prinsip-prinsip yang perlu ada dalam aktivitas administrasi kepegawaian dan juga asas pembinaan untuk pegawai. Pada tahun 2017, Kanada ditetapkan sebagai negara dengan PNS paling efektif di dunia. Peringkat tersebut dinilai berdasarkan skor dari administrasi pajak, pembuatan kebijakan, inklusi, keterbukaan, integritas, manajemen krisis, serta manajemen fiskal dan keuangan. Selain Kanada, negara lain dengan pegawai negeri paling aktif lainnya ada Selandia Baru, Australia, Inggris, Finlandia, Swedia, Estonia, Norwegia, Korea, dan Amerika Serikat. Hai, saya akan menjelaskan tentang definisi administrasi. Menurut Ismail Nawawi, mengenai definisi dan istilah dari kata administrasi berasal dari bahasa Inggris, yang berarti mengelola atau to manage, atau menggerakkan atau to direct. Ada juga dalam bahasa Belanda yaitu administratie yang berarti tata usaha. Tata usaha di sini meliputi manajemen kegiatan-kegiatan organisasi atau bestuur dan manajemen sumber daya yang mencakup finansial, personel, dan gudang atau BR. Ismail Nawawi menjelaskan bahwa kata administrasi mengambil istilah dari Eropa kontinental dan Eropa Barat melalui penjajahan Belanda. Kata administrasi dalam bahasa Romawi memiliki berbagai macam pengertian, antara lain 1. Administer, contoh abdi, kaki tangan, pembantu. 2. Administratio, contoh pemberian, bantuan, pemeliharaan. Yang ketiga, administro, contoh membantu, memelihara, mengabdi, mengatur, mengurus, memimpin. Yang terakhir ada administrator, contoh pengurus, pengelola, pemimpin, dan pengatur. Nah, itulah tentang definisi administrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Dalam ilmu administrasi terdapat dua arti kata administrasi, yaitu administrasi dalam arti sempit dan administrasi dalam arti luas. Berikut ini beberapa pengertian administrasi dalam arti sempit menurut beberapa ahli. 1. Atmo Sudirjo menjelaskan administrasi dalam arti sempit disebut sebagai tata usaha, clerical office, dan word office. Administrasi dalam arti sempit memiliki pengertian kegiatan pengendalian informasi. Dalam hal ini, kegiatan administrasi yang bersifat mencatat segala kegiatan yang terjadi dalam organisasi untuk dilaporkan kepada pimpinan. Kedua, Siagian menerangkan administrasi dalam arti sempit hanya mencakup pada kegiatan tata usaha. Kegiatan tata usaha dianggap sebagai darah bagi sebuah organisasi, sebab tugas dari tata usaha adalah menangani berbagai informasi yang keluar dan masuk ke dalam organisasi.
Penanganan informasi bagi sebuah organisasi harus diatur dan dikelola sebaik mungkin, sebab informasi harus lengkap dan dapat diandalkan. Ketiga, Nawawi menjelaskan bahwa secara definitif tata usaha merupakan seluruh himpunan yang tercatat secara tertulis yang diberikan kepada pimpinan untuk pelaksanaan tugas dalam organisasi. Keempat, Deliangji mengungkapkan bahwa inti dari kegiatan tata usaha adalah tugas pelayanan di sekitar keterangan-keterangan yang terwujud dalam 6 pola perbuatan. 1. Kegiatan penghimpunan, yaitu kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya informasi atau segala keterangan yang belum ada atau sudah ada namun belum tersusun rapi hingga siap digunakan. Kedua, kegiatan pencatatan, yaitu pembubuhan berbagai keterangan sehingga dapat dibaca, dikirim, dan disimpan. Dalam zaman modern ini, termasuk juga kegiatan mengunci keterangan dalam sebuah alat perekam. Ketiga, kegiatan pengolahan, yaitu usaha-usaha yang dilakukan untuk menyajikan keterangan-keterangan dalam bentuk yang lebih berguna. Keempat, kegiatan pengadaan, yaitu melakukan berbagai cara untuk ketersediaan alat sebanyak yang diperlukan. Kelima, kegiatan pengiriman, yaitu kegiatan menyampaikan dari satu pihak ke pihak lain dengan berbagai cara dan alat. Keenam, kegiatan penyimpanan, yaitu menaruh di tempat yang aman dengan berbagai cara dan alat. Sedangkan istilah administrasi dalam arti luas menurut para ahli adalah sebagai berikut. 1. Menurut Syagian, administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses dua orang atau lebih yang didasarkan atas pertimbangan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati sebelumnya. Kedua, Nawawi menyimpulkan bahwa administrasi dalam arti luas merupakan seluruh proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan kelompok orang dengan pola kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang rasional secara efektif dan efisien. Berdasarkan penjelasan dari para ahli, maka bisa disimpulkan bahwa administrasi dalam arti sempit adalah segala kegiatan menulis, menggambar, merekam, mengolah, dan menyampaikan informasi yang akan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Sedangkan administrasi dalam arti luas adalah proses kegiatan yang dilakukan dengan bekerja sama untuk menghasilkan atau mencapai tujuan tertentu. Setelah mendengarkan berbagai definisi-definisi yang sebelumnya, banyak permasalahan dan penyelesaian yang terjadi di ruang lingkup administrasi. Contohnya, hari ini Syanipan akan bekerja pertama kali sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan. Ia bertugas untuk mengurus dan mengelompokkan surat ekspor dan impor. Syanipan juga bertugas untuk menyusun dokumen ketersediaan barang yang diberikan oleh manajer perkantoran. Tugas yang diberikan Syanipar pada hari ini adalah tugas seorang pegawai administrasi dalam hal apa? Nggak tahu saya. Penyelesaian. Salah satu kegiatan administrasi adalah penghimpunan, pencatatan, dan pengolahan informasi. Dalam hal ini, kegiatan Syanipar adalah segala yang berhubungan dengan surat-surat. Syanipar bertugas untuk menghimpun data-data yang diberikan oleh manajer produksi. Juga bertugas untuk mencatat surat impor dan ekspor. Lalu, Syanipar diminta untuk mengolah informasi surat dan data yang masuk padanya, agar kemudian hari dapat dibaca oleh yang berkepentingan. Pendapat saya, ia harus bekerja dengan giat dan bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya, karena dia sudah diterima di perusahaan tersebut dan dipercaya untuk melaksanakan tugasnya. Alasannya, supaya Syanipar tidak dicap buruk oleh rekan-rekan kerjanya dan atasannya, karena itu sangat berpengaruh dalam melaksanakan kegiatannya, agar tidak terganggu, serta tidak dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Bagaimana teman-teman? Apakah Anda setuju dengan pendapat saya dan alasan saya? Silahkan tulis di komentar. Oke? Siska adalah pegawai baru dalam perusahaan. Hari pertamanya bekerja, ia juga menyelesaikan dan menyerapikan banyak dokumen, baik software maupun hardware. Namun Siska juga menyiapkan ketersediaan air minum para pegawai lainnya dan ketersediaan peralatan minum yang akan digunakan. Menurutmu, apa semua tugas yang diberikan kepada Siska merupakan tugas seorang pegawai administrasi juga? Penyelesaian. Tugas pegawai administrasi dalam arti sempit adalah menyusun dan mengolah informasi yang
masuk dan keluar. Maka tugas Siska hari ini hanyalah merapikan dokumen-dokumen yang berantakan. Tugas dalam menyiapkan ketersediaan air minum dan peralatan minum pegawai lain bukanlah tugas seorang administrator. Maka ia bisa menolak tugas tersebut dan memberikan pegawai lain dan yang memang bertugas. Saya sangat setuju dengan penyelesaian itu. Pendapat saya, seorang pegawai administrasi tidak perlu menyiapkan air minum dan peralatan minum pegawai lain. Alasannya, pegawai administrasi tugasnya menyusun dan mengolah informasi yang masuk dan keluar. Jika pegawai melakukan pekerjaan selain administrasi, seperti menyiapkan air minum, mereka dikhawatirkan tidak bisa bekerja dengan maksimal. Yang kedua, definisi tenaga kerja pada umumnya. Tenaga kerja merupakan pengganti dari istilah buruh yang disematkan oleh penjajah Hindia Belanda pada zaman feodal. Dalam UUD nomor 14 tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik dalam maupun luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 1 angka 2, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa. Tenaga kerja meliputi pegawai negeri, pekerja formal, dan orang yang belum bekerja atau pengangguran. Semua istilah tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu orang bekerja pada orang lain dan memperoleh upah sebagai imbalannya. Terima kasih. Definisi pegawai. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja baik sebagai tenaga tetap maupun tenaga honorer berdasarkan perjanjian atau kesepakatan untuk melaksanakan pekerjaan dalam jabatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang ditetapkan pemilik kerja. Pegawai adalah salah satu sumber daya utama ataupun sumber daya manusia dalam organisasi sebagai penggerak utama yang menentukan kelangsungan organisasi tersebut. Beberapa potensi pegawai dalam sebuah organisasi. 1. Kemampuan fisik, yaitu kemampuan yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan oleh sumber daya lain. Yang kedua, kemampuan psikis, yaitu kemampuan yang dapat membangkitkan semangat kerja. Yang ketiga, kemampuan karakteristik, yaitu kemampuan yang dapat membangkitkan kecerdasan. Yang keempat, yaitu kemampuan pengetahuan dan keterampilan, yaitu kemampuan untuk menunjang keberhasilan suatu pekerjaan. Definisi administrasi kepegawaian. Ada beberapa definisi administrasi kepegawaian menurut para ahli, antara lain yaitu: pertama, menurut Felix Anigro, ia menjelaskan bahwa administrasi kepegawaian adalah seni dalam memilih pegawai-pegawai baru dan mempekerjakan pegawai lama dengan cara tertentu, sehingga organisasi dapat memperoleh mutu, hasil, serta pelayanan maksimum dari para pegawainya. Kedua, menurut Glenn Ostall, ia menyatakan bahwa administrasi kepegawaian merupakan seluruh hal yang berhubungan dengan sumber daya manusia dari sebuah organisasi. Ketiga, menurut Arifin Abdurrahman, administrasi kepegawaian merupakan salah satu cabang dari ilmu administrasi negara yang berkaitan dengan persoalan-persoalan mengenai kepegawaian. Keempat, menurut Paul Pigos, Charles A. Myers, dan Thomas G. Spetz, menurut mereka, administrasi kepegawaian adalah suatu tata cara atau prosedur tentang cara-cara mengorganisasi dan memperlakukan orang yang bekerja sedemikian rupa sehingga mereka mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari kemampuannya. Dari penjelasan para ahli itu dapat kita simpulkan bahwa administrasi kepegawaian merupakan suatu cara yang mendasar untuk memperoleh sudut pandang dan teknik-teknik pekerjaan pegawai. Lalu, sistem administrasi kepegawaian yang baik adalah sistem yang membantu individu pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan maksimal, serta mendapat kepuasan dalam pekerjaannya baik secara individu maupun kelompok. William A. Marshall dan J. Donald Kingsley mengemukakan mengenai aktivitas administrasi kepegawaian, antara lain yaitu: 1. Klasifikasi yurisdiksi, 2. Klasifikasi kewajiban, 3. Penarikan tenaga kerja, 4. Seleksi dan sertifikasi, 5. Penilaian kinerja pegawai, dan lain-lain.
Permasalahan 1.3. Kartika merupakan seorang pemilik usaha kerajinan rajutan. Perusahaannya memproduksi berbagai macam barang-barang rajutan seperti tas, dompet, dan juga sepatu. Segala barang yang diproduksi oleh perusahaannya merupakan barang yang dibuat oleh tangan. Selama 1 tahun ke depan, Kartika akan mendapatkan pesanan tas dan dompet rajut dalam jumlah yang besar. Pegawai yang saat ini telah ia miliki tidak mungkin dapat menyelesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu, Kartika berencana menambah jumlah pegawai. Jika Kartika akan merekrut seorang pegawai, kriteria seperti apa yang harus dimiliki oleh pegawai yang akan bekerja di bidang kerajinan tangan? Penyelesaian. Sebagai seorang pegawai, haruslah memiliki potensi seperti kemampuan fisik yang dapat digunakan untuk mengerjakan dan menggerakkan suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh sumber daya lain. Dalam permasalahan 1.3 di atas, kemampuan kecepatan dan kekuatan tangan sangat dibutuhkan untuk menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Selain itu, juga dibutuhkan ketelitian dan kecermatan pegawai yang detail sehingga akan meminimalisasi kecacatan barang yang akan diproduksi. Lalu, bagaimana pendapat kalian tentang kriteria tersebut? Pendapat saya, kriteria pegawai untuk bekerja di kerajinan tangan yaitu mampu bekerja dengan cepat dan yang paling penting, teliti dalam mengerjakan kerajinan tersebut. Selain itu, kebersihan juga perlu diperhatikan. Alasannya dibutuhkan kecepatan dalam bekerja karena pesanan yang diterima terus bertambah. Maka dari itu seorang pegawai harus bisa bekerja dengan cepat. Dibutuhkan ketelitian karena dalam pengerjaan yang cepat pegawai harus memperhatikan ketelitian supaya menghasilkan kerajinan yang bagus. Dibutuhkan kebersihan karena pembeli akan melihat produk tersebut bersih atau tidaknya. Jika tidak, pasti akan ada komplain dari pembeli dan bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, permasalahan 1.4. Siahan merupakan seorang pegawai di bagian administrasi. Ia bertugas untuk menyusun jadwal masuk dan pulang seluruh karyawan, di mana keseluruhan data tersebut harus ia perbarui dan ia masukkan ke dalam software komputer. Namun perusahaan masih menggunakan sistem presensi secara manual, sehingga menyulitkan siahan dalam memperbarui data tersebut. Sementara pekerjaan yang lain harus diselesaikan. Penyelesaiannya adalah tugas untuk memperbarui data presensi dan absensi karyawan merupakan salah satu ruang lingkup di bagian administrasi. Untuk mempermudah pekerjaan siahan harus mengajukan anggaran untuk membeli alat presensi yang mengandalkan sidik jari. Untuk mempermudah pekerjaan siahan yang masih dilakukan secara manual, maka siahan harus melakukan pengajuan anggaran untuk membeli alat presensi yang masih mengandalkan sidik jari. Siahan harus memperbarui data presensi setiap hari, namun dengan begitu pekerjaannya akan jauh lebih ringan. Inilah mengapa dalam semua bidang pekerjaan harus menyesuaikan perkembangan teknologi agar jauh lebih mudah. Dari masalah yang telah dijelaskan, pendapat saya tentang masalah ini adalah pembaruan data presensi yang masih dilakukan secara manual akan menyebabkan pekerjaan menjadi kurang efektif. Dalam hal ini, untuk meminimalisir ketidakefektifan dalam pekerjaan, maka perusahaan harus menyediakan alat bantu yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan pegawai, yakni alat presensi yang mengandalkan sidik jari. Alasan dari pendapat saya adalah, dengan adanya alat bantu presensi yang mengandalkan sidik jari, maka dalam pembaruan data presensi karyawan akan jauh lebih mudah dan efektif. Selain itu, perusahaan juga dapat dikatakan telah mampu menyesuaikan perkembangan teknologi yang ditujukan untuk memudahkan suatu pekerjaan. Bagaimana pendapatmu tentang masalah ini? Dan jangan lupa berikan alasannya. Menjabarkan fungsi administrasi kepegawaian. Menurut Felix Anigro, 1. Mengembangkan struktur organisasi agar program kepegawaian dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Untuk merencanakan besaran gaji yang sesuai serta pergolongan jabatan yang sistematis agar bisa bersaing dengan sektor swasta. 3. Penarikan pegawai yang baik. 4. Menjamin setiap calon pegawai untuk diangkat menjadi pegawai yang adil dan menetapkan calon pegawai dan pegawai untuk jabatan yang sesuai.
5. Merencanakan pemberian latihan bagi para pegawai untuk meningkatkan keterampilan motivasi serta mempersiapkan para pegawai untuk menempati jabatan tertentu. 6. Melakukan penilaian seluruh pegawai secara berkala dan teratur. 7. Membuat sistem kenaikan jabatan yang sistematis yang dinilai berdasarkan kapasitas dan kapabilitas pegawai sehingga akan tetap menetapkan pegawai sesuai dengan kemampuannya. 8. Menyusun kegiatan-kegiatan yang dapat dijadikan sarana bagi para pegawai untuk saling menjaga hubungan. Dari sisi lain, menurut Glenn O. Stahl, 1. Menambah tenaga kerja, 2. Menguji pelamar dan pengembangan para calon yang lulus ujian, 3. Menyusun sistem sertifikasi dan penempatan calon pegawai penilaian masa percobaan pemindahan dan kenaikan pangkat cuti dan kelahiran sikap dan kedisiplinan serta pemecatan dan pensiun. 4. Mengembangkan petunjuk dan informasi agar tercipta praktek pengawasan terbaik serta program-program yang menunjang pekerjaan pegawai, menjamin keamanan dan kesehatan pegawai dan juga memberi gratifikasi dan latihan jabatan. 5. Menyelenggarakan riset dan kepegawaian. 6. Memelihara rencana untuk membangun hubungan dengan masyarakat. 7. Menyusun sarana dan pembaikan dalam manajemen kepegawaian kepada pimpinan secara pribadi. Permasalahan 1.5. Seorang pegawai administrasi kecamatan bekerja dengan sangat tidak profesional. Ia datang selalu terlambat sementara masyarakat sudah lama mengantri untuk memproses pengurusan sesuatu. Begitu pula setelah jam istirahat berakhir, pegawai lain sudah kembali sibuk bekerja sementara ia masih makan dan membuka-buka telepon genggamnya. Masyarakat ingin mengeluh namun tidak tahu ingin mengeluh ke bagian mana. Penyelesaian. Seorang pegawai yang melakukan perbuatan-perbuatan tidak profesional dapat disebabkan karena lemahnya pengawasan. Ketidakdisiplinan para pegawai dapat dikarenakan lemahnya hukuman. Maka dari itu, salah satu fungsi dari administrasi adalah membuat sistem yang baik sehingga pengawasan lain bisa bekerja secara profesional, namun tetap merasa nyaman selama bekerja dan tidak mengalami tekanan selama bekerja. Sebagai pegawai pelayanan masyarakat yang selalu berurusan dengan bagian administrasi, pegawai tersebut seharusnya menyadari bahwa ia digaji oleh rakyat dan tugasnya bekerja untuk masyarakat. Oleh karena itu, pegawai administrasi tersebut yang terdapat bekerja lebih baik dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Menurut saya sebaiknya hukuman yang ada di kantor-kantor bisa lebih diperketat lagi agar saat ada pegawai yang tidak tertib dan tidak mengikuti peraturan bisa ditindaklanjuti lebih tegas. Alasannya karena jika hukuman lebih tegas, otomatis para pegawai akan segan dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Dan hal tersebut otomatis dapat membuat suasana kantor dan para pegawai lebih terasa nyaman selama bekerja. Permasalahan 1.6. Bagian administrasi adalah bagian yang paling rawan terjadi pungutan liar, utamanya pegawai yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Bila peraturan dari kantor memang mewajibkan pelanggan untuk membayar nominal tertentu, maka hal tersebut tidak termasuk pungutan liar. Namun, bila ternyata tidak ada ketentuan pembayaran, maka pembayaran tersebut menjadi terlarang. Bagaimana cara mengatasi pungli yang rawan terjadi di bagian administrasi? Penyelesaian. Praktik pengawasan dalam sebuah kantor pelayanan yang memiliki banyak pelanggan memang harus dikonsepkan secara baik, agar para pelanggan tidak beralih ke kantor pelayanan yang lain. Untuk mengawasi seorang pegawai yang berhadapan langsung dengan pelanggan, bisa dengan memasang CCTV. Pengawas administrasi dapat pula bertanya langsung kepada para pelanggan mengenai pelayanan yang diberikan oleh kantornya. Semua hal tersebut bisa menjadi bahan evaluasi pengawas administrasi untuk bekerja lebih baik lagi. Pendapat saya, permasalahan sudah dapat diatasi dengan penyelesaian yang tertera. Dengan pemasangan CCTV pada bagian administrasi yang langsung berhubungan dengan masyarakat, alasannya dengan dipasangnya CCTV ini diharapkan pegawai tidak melakukan kejahatan pungutan liar pada masyarakat karena merasa diawasi dan menyadari konsekuensi yang terjadi bila melakukan pungli. Mengenali ruang lingkup administrasi kepegawaian. 1. Peranan pegawai negeri. Pegawai negeri merupakan aparatur negara yang ditugaskan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. 2. Proses administrasi kepegawaian.
Administrasi kepegawaian memiliki dua fungsi, yaitu satu, fungsi manajerial berkaitan tentang aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Dua, fungsi teknis merupakan rangkaian aktivitas pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemberhentian. A. Pengadaan. Pengadaan pegawai berkaitan dengan penentuan kebutuhan pegawai dan cara perekrutannya, yaitu seleksi dan penempatan pegawai. C. Pengembangan. Setiap pegawai perlu dibina dan dikembangkan agar lebih sesuai dengan tuntutan pekerjaan dalam sebuah organisasi. Pengembangan meliputi pelatihan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dan juga pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan umum dan pemahaman atas keseluruhan lingkungan. Pelatihan untuk meningkatkan keterampilan para pegawai sering disebut dengan penataran. C. Kompensasi. Kompensasi adalah pemberian penghargaan untuk para pegawai sesuai dengan sumbangan para pegawai tersebut dalam pencapaian tujuan organisasi. D. Pengintegrasian. Integrasi merupakan usaha untuk menghasilkan suatu rekonsiliasi atau kecocokan yang layak atas kepentingan-kepentingan perorangan, masyarakat, dan organisasi. Integrasi juga merupakan penyelesaian sikap-sikap dan keinginan pegawai dengan keinginan organisasi dan masyarakat. E. Pemeliharaan. Pemeliharaan merupakan usaha untuk mengabadikan keadaan ini. Pemeliharaan dapat pula diartikan sebagai usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada. Contohnya, bila suatu organisasi sudah menyediakan akses internet kepada setiap karyawannya, maka karyawan senang dengan adanya fasilitas tersebut. F. Pemberhentian. Fungsi ini berhubungan dengan pengakhiran hubungan kerja dan pengambilan orang-orang tersebut kepada masyarakat, termasuk juga pemberian jaminan hari tua. Kegiatan administrasi kepegawaian dimulai dari perincian dan penentuan sasaran di tingkat yang lebih rendah atau subobjektif. Keenam tahapan di atas juga harus disesuaikan dengan dana yang tersedia. Jangan sampai proses administrasi kepegawaian membebani biaya anggaran, tapi juga bukan berarti tidak menerapkannya untuk menghemat anggaran. Idealnya, setiap organisasi harus mengangkat, melatih, membayar, memotivasi, memelihara. Permasalahan 1.7. Sebuah perusahaan memberikan tugas dan beban pekerjaan yang banyak kepada karyawannya. Di sisi lain, upaya yang diterima karyawannya tidak sebanding dengan apa yang mereka kerjakan. Mereka dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas perusahaan. Jika tidak diselesaikan, maka karyawan tersebut akan mendapatkan hukuman berupa surat peringatan. Dan bila terkena surat peringatan hingga 3 kali, karyawan tersebut akan dipotong gajinya sebesar 10%. Di sisi lain, bila karyawan tersebut dapat menyelesaikan pekerjaannya, tidak ada bonus yang diberikan oleh perusahaan. Penyelesaian. Dalam sistem administrasi kepegawaian ada fungsi-fungsi yang semestinya diikuti, sebab fungsi-fungsi tersebut akan berpengaruh langsung terhadap organisasi. Dalam permasalahan di atas merupakan permasalahan kompensasi. Pegawai yang bekerja merasa kompensasi yang diterima tidak sepadan dengan pekerjaan yang dibebankan. Perlu ada perbaikan sistem kompensasi yang diterapkan oleh perusahaan tersebut. Pendapat saya setuju dengan penyelesaian ini. Perlu adanya perbaikan sistem kompensasi untuk meningkatkan stabilitas kinerja karyawannya. Alasannya, karena sudah sepantasnya karyawan mendapatkan kompensasi yang sepadan dengan pekerjaan yang dibebankan untuk meningkatkan kinerja karyawannya. Permasalahan 1.8. Sebuah perusahaan memiliki karyawan sekitar 300 orang. Menurut para karyawan di sana, gaji yang diberikan sangat terbatas dan tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya, para karyawan banyak yang mengambil freelance dan juga usaha-usaha informal lain di luar pekerjaan mereka di perusahaan tersebut. Performa para karyawan pun tidak ada yang luar biasa. Pekerjaan yang dihasilkan pun seringkali memiliki kualitas standar atau bahkan kurang. Hal ini karena para pegawai harus membagi waktu dan tenaga
mereka untuk dua pekerjaan. Salah satu fungsi dari administrasi kepegawaian adalah menjamin masa tua dari para karyawannya di perusahaan tersebut masih merasa kurang untuk memenuhi kebutuhan harian mereka, apalagi masa tua mereka yang belum terjamin. Maka salah satu pekerjaan administrasi kepegawaian adalah dengan memastikan bahwa kompensasi yang diberikan sesuai dengan beban pekerjaan mereka dan memberikan uang pensiun. Adanya jaminan hari tua bagi pegawai akan membuat pegawai lebih tenang dan fokus dalam pekerjaan hingga mereka memasuki masa pensiun. Pendapat saya, menurut saya, sudah dapat diatasi dengan penyelesaian tersebut dengan memastikan kompensasi yang sesuai bagi para pegawai. Alasannya, terdapat jaminan kompensasi bagi pegawai dapat bekerja dengan tenang dan fokus karena adanya jaminan-jaminan hari tua mereka nanti.